Bayangkan kalian lagi kejebak macet di Sudirman, Jakarta, atau mungkin di Ahmad Yani, Surabaya. Suara klakson di mana-mana, cuaca panas, dan kalian cuma bisa pasrah ngeliat maps yang warnanya merah pekat. Di saat itu, pasti kepikiran, coba aja mobil gue punya baling-baling, pasti udah nyampe rumah dari tadi. Nah, buat warga China, mimpi itu baru saja jadi kenyataan. Perkenalkan, Sky Dragon. Ini bukan naga di film fantasi, tapi sebuah taksi terbang raksasa berkapasitas 10 penumpang. Kalau biasanya taksi terbang cuma muat 2 orang kayak kursi gaming dikasih baling-baling, yang satu ini udah kelas Alphard-nya langit. Hari ini, kita bakal bahas kenapa naga langit ini bakal ngerubah cara kita bertransportasi selamanya. Mungkin kalian tanya, gimana caranya pesawat listrik bisa angkut 10 orang? Bukannya baterainya berat banget? Disinilah giliran spesifikasi teknis bicara. Sky Dragon atau kode resminya V5000 buatan Autoflight punya bobot lepas landas maksimal sampai 5,7 ton. Bentang sayapnya 20 meter, lebih lebar dari ruko pada umumnya. Tapi yang bikin aman adalah dia punya 20 motor penggerak. Analoginya gini, kalau kalian naik motor dan ban bocor satu, kalian wassalam. Tapi di Sky Dragon, kalau 1 atau 2 mesin mati, 18 mesin lainnya masih sanggup buat ngejaga pesawat tetap stabil dan mendarat dengan selamat. Itu namanya sistem redundansi tingkat tinggi. Dan soal jarak tempuh, versi listrik murninya bisa terbang 250 km, tapi mereka juga nyiapin versi hybrid yang bisa nembus 1.500 km. Itu setara Jakarta-Surabaya bolak-balik, masih ada sisa baterai buat mampir beli oleh-oleh. Kenapa sih kok China mulu yang muncul di berita ginian? Kenapa bukan produser barat? Jawabannya ada di istilah China Speed. Di China, pemerintahnya benar-benar all in buat bangun apa yang mereka sebut ekonomi ketinggian rendah. Proses sertifikasi taksi terbang di sana cuma butuh sekitar 31 bulan melalui otoritas CAAC. Bandingin sama Amerika atau Eropa yang butuh 5-7 tahun buat proses yang sama. Selain itu, mereka itu rajin banget pivot. Pabrik-pabrik yang dulu kelebihan kapasitas buat bikin mobil listrik, sekarang dialihkan buat bikin pesawat listrik. Ditambah dukungan raksasa baterai CATL yang invest triliunan buat bikin baterai khusus pesawat yang tenaganya 2 kali lipat baterai mobil biasa. Terus, apakah ini aman? Dan siapa yang bakal pakai? Banyak yang skeptis. Ngeri terbang gak ada pilotnya. Tapi Sky Dragon ini dikontrol sama AI canggih dan diawasi lewat jaringan 5G Advance yang super stabil. Resiko human error justru diminimalisir di sini. Awalnya mungkin buat para eksekutif atau turis, tapi dengan kapasitas 10 orang, Sky Dragon ini diproyeksikan jadi angkot udara. Biaya sekali cos baterainya cuma sekitar Rp500.000. Bandingin sama helikopter yang operasionalnya bisa 50 juta buat 30 menit. Makanya, ini juga bakal jadi penyelamat nyawa lewat varian Air 120 atau ambulans udara yang bisa evakuasi pasien kritis dari kemacetan kota ke rumah sakit dalam hitungan menit. Lalu, kapan masuk Indonesia? Nah, di Indonesia kita udah lihat E-Hang 216 uji coba bareng Raffi Ahmad di PIK 2. Tapi buat Sky Dragon yang kapasitas 10 orang ini, kita mungkin harus sedikit lebih sabar. Di IKN sendiri, pemerintah masih prioritasin infrastruktur dasar dulu, kayak jalan dan bus listrik. Kemungkinan besar, era taksi terbang regional baru akan meledak di tahun 2030-an. Tapi satu yang pasti, masa depan di mana kita nggak lagi ngelihat aspal tapi ngelihat awan buat berangkat kerja, udah di depan mata. Pertanyaannya, kalau Sky Dragon udah beroperasi di Jakarta, kalian berani nggak jadi penumpang pertamanya? Atau tetap setia sama kemacetan di darat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa klik like kalau kalian suka video ini dan subscribe buat update teknologi futuristik lainnya. Gue Alexa, sampai jumpa di video berikutnya. Fly safe, stay smart.